بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذه الترجمة في بيان أن من الشرك بالله عز وجل أن يستغيث بغير الله، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وهي نوع من أنواع العبادة، وهي نوع من أنواع الدعاء. وعطف المصنف رحمه الله تعالى الدعاء على الاستغاثة هو من باب عطف العام على الخاص، فإن كل استغاثة هي في الحقيقة دعاء لله سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذه الترجمة في أن من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أي الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله، أن يطلب الغوث والخلاص من الشدائد والكربات، يطلب ذلك من غير الله، أو يدعو غيره، أي يتوجه بدعائه إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. في هذه الآية نهي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، لا يملكون شيئا من ذلك لأنفسهم، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي أن من يدعى من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فإن فعلت، أي دعوت أحدا من دون الله، فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك، فمعنى قول من الظالمين أي من المشركين. ومنه قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله: والكافرون هم الظالمون. والخطاب في الآية للنبي عليه الصلاة والسلام هو مبرأ من ذلك، وهو مبرأ من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لكن الخطاب بهذه الصيغة أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله، لأن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة، أهمها وأعظمها شأنا وأجلها قدرا، فلا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، بل يحق له جل في علاه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan kepada para sahabat beliau. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih bersama penjelasan dari kitab Tauhid karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab yang baru, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighatsah artinya thalabul ghauts, yaitu permohonan untuk mendapatkan pertolongan, untuk menghilangkan kesulitan atau penderitaan yang sedang dihadapi. Dan istighatsah merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Bahkan dia merupakan salah satu bentuk daripada doa. Oleh karenanya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu, bab di antara kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah dan atau berdoa kepada selain Allah. Ini adalah disebut ataf al-am alal khas, yaitu karena doa, yaitu dengan menggandengkan yang umum dengan yang lebih khusus. Karena doa bersifat umum. Adapun istighatsah adalah doa khusus yang ditujukan tatkala dalam kondisi terdesak. Ya, doa umum. Adapun kalau istighatsah adalah doa yang ditujukan kepada Allah dalam kondisi terdesak. Jadi istighatsah lebih khusus daripada doa. Adapun perkataan beliau rahimahullah, bab minasyirki, perkataan penulis, termasuk kesyirikan, maksudnya adalah termasuk syirik akbar, termasuk syirik besar, yaitu beristighatsah kepada Allah, yaitu memohon kepada selain Allah agar terlepaskan dari penderitaan atau perkara yang kesulitan yang sedang dihadapi, ya. Atau dia berdoa kepada selain Allah, yaitu dia bertawajuh, ya, dia mengarahkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan kepada selain Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat yang sebuah ayat, beliau berkata wa qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau menyeru kepada selain Allah, janganlah kau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memberi kemudaratan kepadamu. Fa in fa'alta, kalau kau berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguhnya kau termasuk orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada seorang pun dari seluruh makhluk ini, tidak boleh. Ya, tidak boleh berdoa kepada makhluk-makhluk yang para makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk menyampaikan, untuk mendatangkan manfaat dan tidak mampu untuk menolak kemudaratan. Bahkan mereka tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri dan untuk menolak kemudaratan dari diri mereka sendiri. Bagaimana mereka kemudian bisa mendatangkan kemanfaatan bagi selain mereka? Untuk diri mereka sendiri tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, untuk menolak kemudaratan dari diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Bagaimana lantas mereka kemudian memberikan manfaat kepada selain mereka dan menolak kemudaratan dari selain mereka? Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepada engkau dan tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Yaitu barang siapa yang didoakan, yang ditujukan doa kepadanya selain Allah, maka dia tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa menolak kemudaratan pada dirinya, apalagi kepada orang lain, Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta, ya, kalau fa in fa'alta, jika kau melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau seandainya engkau berdoa kepada seorang selain Allah, maka engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang musyrikin. Ya, karena kezaliman terkadang diitlaqkan maksudnya adalah kesyirikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang zalim, ai al musyrikun, yaitu orang-orang musyrik. Perhatikan dalam ayat ini Allah mengatakan fa in fa'alta, jika kau melakukannya, wahai Muhammad, jika kau melakukannya, maka ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Rasulullah sallallahu berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya, Rasulullah sallallahu tidak melakukan kesyirikan dan berlepas diri daripada kesyirikan. Akan tapi seandainya khitab ini ditujukan kepada Nabi, ini lebih mengena dalam rangka untuk memperingatkan umat dari bahaya berbuat kesyirikan, berbahaya dari bahaya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seakan-akan Allah mengatakan, kalau engkau pun melakukannya wahai Muhammad, ya, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Padahal Nabi SAW mubarra, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesyirikan dan jauh dari namanya kesyirikan, ya, karena doa ya merupakan ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Artinya doa adalah ibadah yang paling agung. Dia adalah ibadah yang paling mulia. Maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Qala al-musannif رحمه الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي إن يصبك بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا يكشف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فإنه عز وجل المتفرد بالعطاء والمنع والحياة والموت والعز والذل ليس له شريك في شيء من ذلك ومثله قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ومثله أيضا ما جاء في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, penulis dari kitab tauhid, membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki memberikan kepada engkau kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan menimpakan kepada engkau kemiskinan misalnya, atau sakit ya, atau perkara-perkara yang merupakan kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam pemberian ya, dalam tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi dan tatkala Allah tidak mencegah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Esa tatkala menghidupkan, tidak ada yang bersama Allah dalam ikut serta menghidupkan, dan dialah Maha Esa tatkala mematikan, dan dia juga yang Maha Esa untuk memuliakan, menjayakan, dan dia juga yang Maha Esa tatkala menghinakan. Tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini semua. Tidak ada yang ikut serta dalam Allah dalam pemberian, dalam mencegah, dalam menghidupkan, dalam mematikan, dalam memuliakan, dalam menghinakan. Ya, semuanya adalah semata-mata adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri." Katakanlah, bagaimana pandangan kalian tentang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki kemudaratan, maka apakah mereka mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut? Tidak ada yang mampu. Allah sendiri yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Dan ini sama seperti dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa'lam, ketahuilah bahwasanya kalau seluruhnya umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, ya, maka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seluruh umat bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepada engkau, maka mereka sama sekali tidak mampu untuk memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lama naha Subhanahu wa taala nabiyahu alaihi salatu wassalam fi الآية التي قبل هذه الآية وهو قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، بأن هذه لا تملك نفعا ولا ضرا. قال في الآية التي تليها وإن يمسسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله
يصيب به من يشاء، أي أنه وحده سبحانه وتعالى المتفرد بالضر والنفع، فوحده الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، لا شريك له في شيء من ذلك. وهذا يستوجب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita kembali tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk berbuat kesyirikan, untuk menyeru kepada selain Allah, yaitu pada ayat sebelumnya yang telah kita jelaskan, yaitu firman Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau menyeru kepada selain Allah apa yang tidak bisa beri manfaat kepada engkau dan tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Sungguhnya jika engkau melakukannya, sungguhnya engkau telah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, setelah Allah menyebutkan ayat ini, Allah menyambung dengan ayat selanjutnya yang telah kita sebutkan juga tadi, yaitu firman Allah, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah membuat engkau merasakan kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi engkau, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah menimpakan kepada siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Al-Mutafarrid, Dialah yang Maha Esa dalam memberikan kemudaratan, dan Dialah Maha Esa dalam memberikan manfaat. Dialah yang Maha Esa ya dalam melapangkan rezeki, dan Dia yang Maha Esa dalam menyempitkan rezeki. Dialah yang Maha Esa dalam menghidupkan. Dialah yang Maha Esa dalam mematikan. Dialah yang Maha Esa tatkala menjayakan dan memuliakan seseorang, dan Dia yang Maha Esa tatkala menghinakan dan merendahkan seseorang. Seluruhnya tidak ada yang bersyarikat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya semata-mata yang melakukan ini semua, dan hal ini mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah dalam berdoa, dalam beribadatan. Ya, kalau semuanya yang melakukannya hanyalah Allah semata, menghidupkan, mematikan, memberikan kemudaratan, memberikan manfaat, melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki, menghidupkan dan mematikan, memuliakan dan menghinakan, seluruhnya yang melakukan hanya Allah semata, maka ini mengharuskan kita mengesahkan Allah tatkala dalam beribadah, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala fabtaghu 'inda Allahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. هذه الآية فيها وجوب إخلاص الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الرزق، فلا يطلب الرزق إلا من الله، ولا يرغب في نيله إلا إليه سبحانه وتعالى دون سواه، لأنه هو وحده الرزاق الذي بيده الرزق، وأما من سواه فلا يملك شيئا من ذلك. وقول فابتغوا عند الله الرزق أي عنده وحده سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه أي أخلصوا عبادتكم له وحده جل وعلا. وهذا نظير ما تقدم، عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. وقوله واشكروا له أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومننه التي لا تستقصى. إليه ترجعون أي يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحاصل أن هذه الآية فيها أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، لا يبتغى إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن اتجه إلى غير الله
دعاء أو استغاثة أو طلبا مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه يكون بذلك مشركا بالله. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad Wahab membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Dan hanya kepada Allah lah kalian memohon rizki, dan hanya kepada Allah lah kalian beribadah, dan bersyukurlah kepada Allah, sungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita ikhlas dalam berdoa, yaitu berdoa hanyalah kita tujukan kepada Allah semata. Ya, demikian juga dalam mencari rezeki. Kita tidak boleh minta rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Ar-Razzaq, dan karena dialah Allah yang Maha pemberi rezeki. Semata-mata hanya Allah yang memberi rezeki, tidak ada yang lain yang bisa memberi rezeki. Ya. Maka adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memiliki apa-apa. Makhluk diciptakan dan tidak memiliki apa-apa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabtagu indallahi rizq." Carilah rezeki di sisi Allah, mintalah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'buduh," dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini sama seperti yang telah kita jelaskan lalu tentang masalah judul bab ini, yaitu Imam Muhammad Wahab mengatakan bab di antara kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Dan kita tahu doa lebih umum daripada istighatsah. Doa itu mencakup segala bentuk doa. Adapun istighatsah adalah doa tatkala dalam kondisi terdesak. Sama, ini berarti menggandengkan yang umum setelah menyebutkan yang khusus. Sama seperti ini, firman Allah, "Fabtagu indallahi rizqa wa'buduh," berarti menggandengkan antara yang umum kepada yang khusus, karena minta rezeki kepada Allah juga merupakan ibadah. Ya, dan beribadah lebih umum daripada minta rezeki. Ya, dua-duanya merupakan ibadah. Oleh karenanya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Washkuru lahu," dan bersyukurlah kepada Allah, yaitu atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Ya, ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Yaitu Allah akan membalas balasan, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, untuk memberi balasan kepada orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia menghadapkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi beristighatsah dalam kondisi terdesak, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada selain Allah, minta kepada makhluk, kepada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allah تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية فيها نهي الله عز وجل وتحذيره من دعاء غيره، وأن يصرف الدعاء إلى غيره سبحانه وتعالى، حيث حكم سبحانه على من يدعو غيره بأنه لا أضل منه، لأن الاستفهام هنا ومن أضل بمعنى النفي، وهو استفهام إنكاري، أي لا أضل ممن كان كذلك، ممن يدعو من دون الله. من دون الله أي مدعو كان، من شجر أو حجر أو وثن أو قبر أو غير ذلك. وقوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا بيان لحال المدعوين من دون الله أيا كانوا، لأنهم لا يملكون استجابة لمن
يطلب منهم، فصار من يدعوهم في غاية الضلال والخسران، إذ لا يملكون له شيئا فينفعونه، ويكون بدعائه إياهم خسر دينه وأصبح من المشركين، فلا نال نفعا ولا سلم له دينه، وهذا أعظم الضلال وأشد الخسران. وهم عن دعائهم غافلون، وهذا فيه أن من يدعو من هو غافل عنه لا يدري به ولا يعلم عن دعائه له، فضلا عن أن يستجيب له، لا أضل منه. هذا كله من وجوه بيان ضلال من يدعو غير الله. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي يتبرؤون منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لها. وهذا كله يدل على عظم خسران من يدعو غير الله، وأنه لا أضل منه. وفي هذا دلالة على أن على فساد الشرك، بأن من يشرك لا أضل منه في دعائه لغير الله، وأن من يدعو غافل عن دعائه لا يدري عنه، وأن هذه الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وأن تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، كانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الأمور كلها تبين أن من كان كذلك لا أضل منه، أي أنه من أشد الناس ضلالا وانحرافا. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Artinya, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada zat yang tidak bisa menjawab doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka yang dimintai doa ternyata ghafilun, lalai dari mereka, tidak tahu tentang permintaan mereka. Wa idza husyiran nasu, dan tatkala manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, kanu lahum a'daan, maka sesembahan-sembahan yang mereka doa tersebut akan menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka kufur, mengingkari, ya, dan mereka dengan beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut mereka menjadi kafir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini mengingatkan, ya, tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan yang keras untuk berdoa kepada selain Allah, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya, tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berdoa kepada pohon atau kepada batu atau kepada kubur atau kepada yang lainnya, tidak boleh. Doa hanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghukum orang yang berdoa kepada selain Allah dengan perkataan waman adall, yaitu siapa yang lebih sesat daripada orang ini. Dan waman adall ini adalah istifham ingkari, ya, pertanyaan untuk mengingkari. Kalau kita artikan la adall, artinya tidak ada yang lebih sesat daripada orang seperti ini. Tidak ada orang lebih sesat daripada orang berbuat kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia berdoa kepadanya, apakah dia berdoa kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan, kepada berhala, kepada nabi, kepada malaikat, tidak boleh. Dan orang yang berdoa kepada selain Allah tidak ada yang lebih sesat daripada dia. Orang paling sesat yang berdoa kepada selain Allah. Allah mengatakan ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu yang dia doa kepadanya sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaannya, tidak bisa menjawab permintaannya, permohonannya. Dan ini menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang ditujukan kepadanya doa selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk memenuhi permohonan orang-orang berdoa kepada mereka. Mereka tidak mampu, ya.
Oleh karenanya ini menunjukkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah benar-benar di puncak kerugian. Di puncak kerugian. Mereka tidak mendapatkan dunia mereka yang mereka mohonkan, dan mereka juga rusak agama mereka. Oleh karenanya benar jika Allah mengatakan waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat, karena tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang seperti ini, memohon kepada makhluk dan makhluk itu tidak bisa memberikan apa-apa, dan dunia agama mereka pun rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari permohonan orang-orang berdoa kepada mereka. Ini menjelaskan bahwasanya jika ada seorang berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk kepada selain Allah, makhluk yang diminta doa tersebut sama sekali tidak tahu apa yang mereka mohonkan. Tidak tahu, ghafil, dia lalai sama sekali, tidak tahu apa yang dia mohon, tidak tahu apa yang dia lakukan, ya. Dan ini semakin memperkuat sisi dari penghukuman Allah, tidak ada yang lebih besar daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia meminta kepada makhluk, jangankan untuk menjawab, mengetahui aja nggak tahu. Permohonannya dia tidak tahu makhluk ini. Bagaimana lagi untuk menjawab? Oleh karenanya orang yang berdoa kepada makhluk sama sekali tidak ada yang lebih besar daripada orang seperti ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza husyiran nas, jika nanti manusia dikumpulkan seluruhnya, antara yang berdoa dengan zat yang ditujukan doa kepadanya, ya, antara orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu lahum a'daan, maka mereka memusuhi orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ya, ini semakin menunjukkan orang-orang yang berdoa sangat merugi. Kenapa selama ini mereka di dunia mereka memohon kepada makhluk, ternyata sesembahan-sembahan mereka di akhirat kelak berlepas diri dari mereka, mengingkari perbuatan mereka. Wa kanu bi ibadatim kafirin, dan mereka ingkar kepada peribadatan mereka terhadap sembahan-sembahan mereka tersebut, tidak suka dengan apa yang mereka lakukan tatkala menyembah sembahan-sembahan tersebut. Dan ayat ini menunjukkan akan rusaknya kesyirikan, dan menunjukkan bahwasanya orang yang terjerumus dalam kesyirikan berdoa kepada selain Allah tidak ada yang lebih sesat daripada dia yang paling sesat. Ya, dia yang paling sesat. Kenapa? Karena makhluk yang dia tujukan doa kepadanya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan lalai, tidak mengetahui apa yang dia mohonkan, tidak mengerti apa yang dia mohonkan. Bahkan doa kepada selain Allah ini menyebabkan permusuhan dengan sembahan-sembahan mereka. Pada hari kiamat sembahan-sembahan mereka akan memusuhi mereka, ya. Dan dengan mereka berdoa kepada sembahan-sembahan mereka, maka jadilah mereka orang-orang kafir, ya, karena mereka telah terjerumus dalam syirik akbar. Ini perkara seluruhnya menjelaskan bahwasanya tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu 'azza wa jalla amman yujibu al-muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية يحتج تبارك وتعالى على المشركين في اتخاذهم الأنداد والشركاء من دونه بما قد علموه هم من تفرد الله سبحانه بإجابة المضطرين وكشف السوء عن من نزلت به النوازل وداهمته الشدائد، وبكونه جعلهم خلفاء الأرض أي جعلهم أحياء بعد الأموات، فيخلف كل قوم من قبلهم، وهذا كله من ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا الخلق. أإله مع الله يستحق أن يدعى، وقد قامت هذه البراهين على وجوب إفراده وحده بالعبادة قليلا ما تذكرون، أي لا تعتبرون بآيات الله وبراهينه الدالة على وجوب إفراده وحده بالعبادة. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang terakhir dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan siapakah yang memenuhi permohonan orang-orang dalam kondisi terdesak tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghilangkan kesulitan dan menjadikan kalian sebagai penghuni bumi, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah orang-orang musyrikin tatkala mereka menjadikan selain Allah untuk mereka tujukan doa kepada sembahan-sembahan tersebut. Ya. Kenapa? Karena
mereka orang musyrikin tahu bahwasanya Allah Maha Esa, hanya Allah semata-mata yang bisa menghilangkan kemudaratan tatkala mereka ditimpa dengan kemudaratan. Dan mereka tahu orang musyrikin bahwasanya Allah semata-mata yang bisa menghilangkan kesulitan, ya, menghilangkan musibah tatkala mereka ditimpa dengan musibah. Makanya Allah mengatakan, "Amma yujibul mutarra idza da'a." Siapakah yang bisa memenuhi permohonan orang yang kondisi terdesak kecuali Allah? Tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali Allah dalam kondisi terdesak, dalam kondisi sulit. Wa yakshifus su' dan menghilangkan kesulitan yang bisa melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah berdalil dengan bahwasanya hanya Allah yang bisa menghilangkan kemudaratan yang mereka rasakan dan mereka tahu akan hal tersebut. Yang kedua, Allah berdalil bahwasanya berhujjah bahwasanya wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Artinya apa? Yaitu mereka menjadi menguasai bumi setelah orang-orang sebelum mereka meninggal. Ahya ba'dal amwat. Yani setelah mereka ada orang-orang dulu sebelumnya menguasai bumi, akhirnya meninggal dunia, dan mereka yang menguasai setelah itu. Yang menjadikan mereka bisa menguasai bumi, menduduki bumi setelah sebelumnya ada yang menghuni bumi, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Allah berdalil dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghilangkan kemudaratan, Allah yang menjadikan mereka bisa memakmurkan dunia, ya. Maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka ailahu ma'allah, apakah ada sembahan yang berhak untuk disembah bersama Allah? Padahal hanya Allah yang melakukan ini semua. Qalilan ma tatadhakkarun. Hanya sedikit dari kalian yang bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Kalian telah mengetahui hanya Allah yang menghilangkan kemudaratan, yang memenuhi doa orang yang sedang dalam kondisi terdesak, yang menjadikan kalian menguasai bumi, ya. Tetapi kalian tetap terjerumus dalam kesyirikan. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله وروى الطبراني بإسناده أي إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث نص منه عليه الصلاة والسلام على أنه لا يستغاث به، أنه لا يستغاث به عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا مع سيد الخلق سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام فإن من دونه من باب أولى، فإن من دونه من باب أولى. والصحابة رضي الله عنهم لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قصدوا بهذا الطلب ما هو لائق بمقامه عليه الصلاة والسلام من الأمر مثلا بردع هذا المنافق أو قتله أو نحو ذلك حتى يكف أذاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وتحذيرا من كل وسيلة تفضي إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا ينتهي هذا الباب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab menutup bab ini dengan membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, dan Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, yaitu bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'dzil mu'minin. Orang munafik ini sering mengganggu kaum mukminin. Maka sebagian mereka berkata, sebagian sahabat berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Marilah kita pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan perbuatan orang munafik ini. Maka mereka berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah." Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Sungguhnya beristighatsah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan nas yang tegas yang menjelaskan dilarang untuk beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Padahal kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul khalq, pemimpin seluruh manusia, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin seluruh manusia yang dahulu hingga yang akan datang. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW melarang untuk beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, tatkala para sahabat mereka mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Marilah kita berangkat pergi menuju Nabi untuk beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tujuan dari para sahabat maksudnya yaitu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan orang munafik ini. Ya, untuk menghentikan gangguan orang munafik ini, dan tentunya Rasulullah SAW mungkin mampu melakukannya. Ya, Rasulullah SAW mungkin mampu melakukannya. Akan tapi Rasulullah SAW mengajari para sahabat dengan mengatakan, innahu la istaghatsu bi, tidak boleh beristighatsah kepada saya, tetapi beristighatsah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ingin mengajarkan adab meskipun Rasulullah SAW mampu untuk menghentikan orang munafik, tapi ingat bahwa istighatsah hanya kepada Allah karena Rasulullah SAW ingin menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat, dan waktu yang terbatas untuk kita dan tidak ada waktu bagi kita untuk bersoal jawab. Kami memohon Fadilatul Syekh untuk menutup dan memberikan ikhtitam. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian kita ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan berikan kita pertolongan ya untuk bisa melakukan segala kebaikan. Sungguhnya Allah Maha mendengar permohonan hamba-hambanya, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam ketaatan kepada Allah di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.